Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang Riyadhah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, aku senang banget. Akhirnya aku bisa nyapa teman-teman lagi di video channel YouTube ini. Dan buat teman-teman ya yang baru bergabung atau kemarin sempat tahu video-video tentang Riyadhah W40H di TikTok dan langsung meluncur ke channel YouTube ini. Halo, salam kenal, aku Ovi Samsiah. Nah, di channel YouTube ini tuh lebih banyak ngebahas tentang W40H. Sebenarnya ada lagi sih pembahasan lain yang sedikit nggak nyambung, tapi ya udahlah ya. Karena memang dari awal aku sudah ngebuat channel YouTube ini tuh nggak langsung ke Riyadhah kayak gitu teman-teman. Yang pertama ada desain grafis, karena memang basicku atau pekerjaanku saat ini tuh di jasa desain. Terus ada juga tentang bisnis beberapa. Oh, satu lagi nih buat teman-teman yang baru bergabung mungkin sedikit bingung ya, apa sih arti WY40H itu? Atau ngerti cuman sekilas aja, atau ngerti ada pertanyaan tapi udah pernah aku bahas sebelumnya. Nah, kalian bisa kepoin semuanya ya di link ini. Ini ada WY40H penjelasan lengkapnya, atau di description box juga ada. Oke, hari ini aku ngebahas ya sesuai judul, dan ini tuh banyak banget ditanyain sama teman-teman, apalagi teman-teman yang baru mulai atau kenal sama WY40H. Salah satu pertanyaannya itu, tata cara Riyadhah WY40H itu seperti apa? Niat Riyadhah WY40H itu seperti apa? Doa Riyadhah WY40H itu seperti apa? Boleh nggak kalau seandainya kita tawasul sebelum Riyadhah WY40H? Langsung aja aku jelasin dulu tata cara Riyadhah WY40H itu seperti apa. Kalau tata caranya, ini sebenarnya sering banget aku mention, aku jelasin, aku buatin juga bahkan TikToknya. Itu simpel banget. Jadi intinya kita itu baca Yasin Waqiah setiap hari. Untuk waktunya itu bebas, mau kapan aja. Mau setelah sholat fardu juga boleh, mau setelah sholat sunnah juga boleh, mau di waktu senggang juga boleh. Intinya satu hari itu kita baca surat Yasin Waqiah. Terus tata caranya yang terpenting ya dalam Riyadhah WY40H itu nggak boleh separuh-separuh teman-teman. Misalnya hari ini nih kita baca surat Yasin setengahnya dari ayat surat Yasin aja, terus besoknya kita lanjutin. Nah, itu yang nggak diperbolehkan. Intinya dalam satu hari Yasin harus tamat, harus full selesai, Waqiah harus tamat, harus selesai full Waqiah, seperti itu. Terus yang kedua, niat Riyadhah WY40H. Kalau dari niat Riyadhah WY40H sebenarnya ya nggak ada niatan khusus, nggak ada doa khusus, atau nggak ada tata cara kita harus baca ini setelah Yasin Waqiah, baca ini, itu nggak ada. Dari Ustadz Yusuf Mansur, dari Wirda Mansur juga nggak pernah menjelaskan secara detail. Intinya, kalau kita Riyadhah WY40H ya udah selesai, kita langsung berdoa. Berdoanya sesuai dengan hajat kita. Dan doanya juga pakai bahasa kita sendiri. Kalau seandainya kita nggak bisa doa yang merangkai kata-kata yang indah. Kalau aku sendiri doanya seperti ini teman-teman. Ya udah, kamu bisa jiplak atau tiru, nggak apa-apa. Kalau seandainya nggak bisa ngerangkai katanya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Alhamdulillah hari ini aku sudah selesai Riyadhah, Yasin, dan Waqiah. Semoga apa yang saya baca hari ini, apa yang saya amalkan hari ini terhitung menjadi amalan ibadah, terhitung menjadi amal kebaikan, dan mendapatkan syafaat dari surat Yasin Waqiah. Dan aku mohon ya Allah, dengan barokahnya surat Yasin dan Waqiah, syafaatnya Yasin dan Waqiah, Engkau permudah. Nah, ini nih. Setelah itu baru teman-teman bilang mau hajatnya apa. Ya Allah, misal ya, permudah aku lulus ujian. Ya Allah, permudah aku mendapat pekerjaan. Ya Allah, permudah aku mendapat rezeki yang banyak. Atau ya Allah, permudah aku membayar hutang. Nah, itu baru kalian sampaikan sama Allah, ceritain sama Allah. Intinya, doanya sesuai dengan bahasa kita sendiri. Allah itu ngerti teman-teman, meskipun kalian mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Sunda, Jawa, Allah itu ngerti. Itu dia tadi tata cara sama niat Riyadhah WY40H. Jadi niatnya itu lebih ke doa kayak gitu teman-teman. Dan kalau tata caranya nggak ada tata cara khusus, kita langsung aja baca. Pokoknya intinya satu hari itu kita baca Yasin Waqiah. Itu aja, titik.
Pertanyaan yang ketiga yang banyak banget ditanyain sama teman-teman, Kak, boleh nggak sih kalau seandainya aku riyadhah WY40H sebelum baca Yasin Waqiah, aku tuh tawasul dulu, kira-kira boleh atau enggak? Nah, jujur pertanyaan teman-teman tentang tawasul ya, khusus untuk tawasul sendiri, aku sedikit banget ilmunya tentang tawasul ini, karena aku memang cari tahu ya beberapa apa sih arti tawasul, terus tata caranya tawasul, itu banyak banget versinya. Dan aku juga tanya ke beberapa orang yang paham tentang tawasul ini juga berbeda lagi pengertiannya. Makanya setiap teman-teman yang tanya ya, kakak tawasulnya seperti apa? Terus tawasul enggak sebelum riyadhah WY40H, enggak pernah aku balas karena memang aku masih belum paham begitu ngerti ya tentang tawasul ini. Sampai kemarin aku bener-bener cari ya referensi tentang tawasul dan akhirnya aku dapat pencerahan, dapat sedikit mengertilah tentang tawasul ini dari ceramah Ustadz Adi Hidayat. Dari ceramah Ustadz Adi Hidayat, aku mendapatkan 3 kesimpulan ya. Tawasul itu bisa dengan amalan soleh, dengan doa, dan sholawat. Dan ini secara nggak langsung sudah aku lakuin selama 1 tahun ini, teman-teman. Jadi sebelum aku riyadhah ya, sebelum baca Yasin Waqiah, aku sudah melakukan 3 tawasul ini. Yang pertama, amalan soleh. Nah, amalan soleh dari ceramah Ustadz Adi Hidayat itu bisa juga dengan menjaga sholat. Menjaga sholat di sini, kita harus benar-benar on time sholatnya. Dan alhamdulillah, selama riyadhah WY40H, aku kan pernah bahas ya, kalau aku riyadhahnya setelah subuh. Dan alhamdulillah, aku memang mengusahakan subuhan itu jamaah. Jadi, secara nggak langsung, alhamdulillah aku udah menjaga sholat kayak gitu ya, meskipun duhur, asar, maghrib, dan isanya memang benar-benar butuh perjuangan untuk bisa on time. Secara nggak langsung juga itu sudah masuk ke dalam kategori tawasul. Terus yang kedua, tawasulnya amalan sholah yang sering aku lakuin ya, sebelum membaca surat Yasin Waqiah adalah sedekah subuh. Nah, karena aku bacanya Yasin Waqiah setelah subuh, otomatis aku kan sedekah subuh. Nah, itu udah masuk ke dalam tawasul. Tawasul yang kedua adalah dengan berdoa. Dan alhamdulillah doa ini ya, kebiasaan berdoa ini sudah aku biasain dari awal aku riyadhah sampai hari ini. Jadi sebelum baca Yasin Waqiah aku berdoa, dan setelah baca Yasin Waqiah aku juga berdoa. Berdoanya mirip ya, kata-katanya mirip, cuman diganti aja awalannya. Misal kayak gini, kalau sebelum ya Allah, hari ini aku bakalan baca atau akan membaca surat Yasin Waqiah. Semoga mendapatkan syafaat, semoga mendapatkan barokah dari Yasin Waqiah. Maka dari itu ya Allah permudah. Nah, seperti itu. Kalau sesudah Yasin Waqiah, aku baca lagi nih doanya. Ya Allah, alhamdulillah aku sudah membaca, kayak gitu teman-teman. Membaca surat Yasin Waqiah. Semoga terhitung amalan ibadah, mendapat syafaat, mendapat barokah, dan aku mohon ya Allah mudahkanlah hajatku, titik. Nah itu, intinya sebelum riyadhah Yasin Waqiah aku membaca 2 doa, awalan dan di akhir. Dan alhamdulillahnya doa itu juga termasuk dalam kategori tawasul. Terus yang terakhir ya, tawasul yang ketiga adalah dengan sholawat. Dan alhamdulillah ya teman-teman, sholawat itu memang sudah aku dawamin selama riyadhah WY40H. Jadi aku barengan kan riyadhahnya. Jadi riyadhah sholawat sama riyadhah Yasin Waqiah. Intinya setelah membaca Yasin Waqiah aku langsung sholawat. Nanti di akhir ya aku kasih rangkaiannya apa aja mulai dari awal sampai akhir. Intinya ini tawasulnya itu bukan tawasul doa yang dikhususkan untuk misal ulama ini, enggak ya teman-teman. Tawasulnya itu lebih ke amalan soleh, terus doa ya, sama sholawat. Itu yang sering aku gunain. Daripada kita bingung ngamalin tawasul seperti apa, tawasul yang benar itu seperti apa, karena kalau kita search ya di YouTube, kita cari-cari di YouTube itu banyak banget tata cara tawasul, dan kita takut salah ya ngamalinnya. Mending kita ngikutin tawasul yang benar-benar sudah diperbolehkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jelas ada di Quran surat Al-Maidah ayat 35. Dan kalau seandainya teman-teman tanya, gimana sih Kak tawasul kakak selama ini atau selama setahun ini ngejalanin riyadhah WY40H? Jadi urut-urutannya seperti ini ya, bisa kamu lihat di sini. Yang pertama ada sholat tepat waktu. Nah di sini aku bener-bener ngusahain gimana caranya aku sholatnya tuh on time. Ya meskipun kadang banyak lupanya ya teman-teman ya, ke distract sama pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi ketika aku ingat
langsung aku sholat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sedekah subuh. Nah, ini alhamdulillah sudah aku rutinkan ya selama setahun ini. Dan sholat tepat waktu, sedekah subuh ini termasuk dalam tawasul amalan soleh. Yang ketiga ada istighfar. Nah, untuk istighfar sendiri ini bebas, jumlahnya mau berapapun. Tapi kalau mau ngikut aku itu 100 kali. Kenapa sih harus istighfar? Jadi gini teman-teman, kita itu kan minta hajat dikabul sama Allah, minta cepat dikabulnya sama Allah hajat-hajatnya. Nah, sedangkan kita sebagai manusia setiap hari itu melakukan yang namanya dosa. Dan dosa sendiri itu menutupi kadang apa yang kita inginkan, doa kita nyampe ke Allah terkadang ketutup sama dosa-dosa kita, entah itu dosa yang sekarang, dosa di masa lalu. Makanya kenapa setiap aku ngejalanin Riyadhah WY 40H, minta dikabulkan suatu hajat, aku selipkan juga istighfar, agar apa? Dosa-dosa yang kemarin itu dikit demi sedikit bisa rontok kayak gitu loh teman-teman. Nanti kalau seandainya dosa kita berkurang, insya Allah adalah celah doa kita nyampe sama Allah. Karena yang namanya dosa, kalau udah numpuk, mau riyadhah apapun ya, mau minta hajat apapun, mau doa sebanyak apapun, itu bakalan ketutup sama dosanya. Makanya kita imbangi dengan istighfar. Terus yang keempat, aku baca Al-Fatihah. Jadi setelah istighfar, aku usahakan juga baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah sendiri adalah surat pembuka ya dari surat-surat yang ada di Al-Quran. Jadi kan kita mau baca surat Yasin Waqiah. Apa salahnya kalau kita buka dulu ya, opening dulu dengan surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini juga terkenal dengan Ummul Quran teman-teman, yang insya Allah juga membuka jalan kita, rezeki kita, doa kita cepat juga nyampainya sama Allah. Sip kan? Setelah membaca Al-Fatihah, aku lanjut baca sholawat. Nah, untuk sholawatnya berapanya ini terserah ya. Biasanya kalau aku menyesuaikan dengan waktu aja sih. Kalau aku lebih senggang, waktunya aku perbanyak. Nanti kalau seandainya memang mepet waktunya dengan kesibukan kita, biasalah ya, ibu-ibu biasanya kalau pagi itu udah mepet-mepet kan, nyiapin baju kantor suami, terus apalah pokoknya perintilan rumah tangga. Jadi sholawatannya aku lanjutin nanti siang kayak gitu, sambil beraktivitas. Baru kemudian yang kelima masuk ke doa awal. Kalau doa awal seperti yang tadi aku jelasin, doanya seperti itu. Nah, setelah doa baru aku membaca Yasin Waqiah. Kalau udah selesai, kita tutup lagi dengan doa ya. Doa yang seperti tadi cuman diganti aja. Yang awalnya akan membaca diganti menjadi Alhamdulillah sudah membaca. Dan setelah doa aku tutup dengan sholawat plus Al-Fatihah, doa penutupnya. Kalau kita tawasul ibaratnya itu kita punya banyak kendaraan buat nyampe ke tujuan kayak gitu. Misal kita doa ya teman-teman, kalau cuma baca Yasin Waqiah aja, terus kita nggak dobelin dengan Al-Fatihah, istighfar, sholawat, dengan amalan soleh yang lain, misal sholat on time ataupun sedekah, itu nggak bakalan cepet kayak. Itu aja video kali ini, penjelasan tentang tata cara, niat, dan tawasul ya sebelum Riyadhah WY 40H. Semoga jelas, nggak belibet, dan mudah dimengerti. Kita jumpa lagi ya di video berikutnya. Semoga ada sesuatu yang bisa kamu ambil dari video ini, dan semangat riyadhahnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.